Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 10 hari sudah banjir masih menggenangi kota yang biasa disebut dengan Kota Wali ini. Diduga penyebabnya diakibatkan oleh penyumbatan saluran air di aliran sungai. Penyebab lainnya yaitu karena terjadinya pendangkalan sungai yang tidak pernah dibersihkan, serta tanggul-tanggul yang tidak pernah dicek secara berkala. Melihat cuaca ekstrim yang menerjang Demak beberapa minggu lalu dengan intensitas hujan yang turun sangat tinggi yang hampir menerjang semua wilayah di Jawa Tengah, khususnya di Demak. Tanggul-tanggul yang tidak pernah dicek tersebut ternyata tidak mampu menanggung air hujan yang semakin tinggi dan akhirnya beberapa tanggul di Kabupaten Demak jebol dan melumpuhkan akses transportasi dan perekonomiannya. Dengan aliran air yang sangat deras tersebut, dengan cepat Kabupaten Demak dikepung oleh banjir sebanyak 90 desa dan 11 kecamatan. Di sisi lain, sebenarnya banjir ini sudah diramalkan pada zaman dahulu di Babat Demak. Sultan Trenggono memberikan nasihat yang berbunyi, yen ana keris raja aja mbok gawe rekoso ing tlatah panggon Glagah Wangi iki. Eyang Semar murka, banyu sakwentara bakal ngelemno, ngelebur kabeh ingkang dados Kadipaten Glagah Wangi. Mung nyisakno panggen garis raja ingkang mbok gawe loro. Kesimpulan dari Babat Demak tersebut yaitu dulunya ada problem di kerajaan yang menyebabkan perang saudara dan mengakibatkan semua kota Demak dikepung oleh banjir. Kota Semarang dikepung banjir setelah cuaca ekstrim yang ditandai hujan dengan intensitas tinggi disertai petir dan angin kencang melanda di hampir sebagian besar wilayah ibu kota Jawa Tengah dan sekitarnya. Sejumlah titik awal kota Semarang terendam banjir dengan titik muka air atau TMA antara 15 sampai 80 cm. Kondisi banjir juga mengalami tren kenaikan genangan akibat hujan masih berlangsung hingga menjelang tengah malam. Lalu lintas di sepanjang jalur yang menghubungkan kota Semarang menuju Demak, Surabaya mengalami lumpuh total. Beberapa kendaraan jenis truk hingga minibus terjebak dalam genangan banjir tersebut. Di samping itu, wilayah Kota Lama Semarang juga turut terendam hingga sepaha orang dewasa. Wilayah Banjir Kanal Timur atau BKT Semarang juga meluap hingga airnya melimbas ke permukaan warga. Sistem pengendali banjir Kota Semarang yang berada di bagian timur ini mengalami penurunan kapasitas daya tampung debit air, terlebih setelah terjadi hujan dalam durasi yang cukup lama. Akhir-akhir ini Jawa Tengah sedang mengalami bencana alam yaitu bencana banjir. Diakibatkan salah satunya yaitu curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan 6 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Tengah terendam banjir. 6 daerah yang terendam banjir tersebut antara lain meliputi Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Grobogan, Pati, dan Kudus. Akibat banjir yang menggenangi rel kereta di lintasan antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati di lintas raya antara Semarang, Surabaya menyebabkan perjalanan kereta terganggu dan beberapa perjalanan rangkaian kereta dipindah jalur dan beberapa rangkaian perjalanan kereta terpaksa dibatalkan. Jalur utama Pantura Jawa yang menghubungkan Kabupaten Demak dengan Kabupaten Kudus terputus total akibat terendam banjir setinggi antara 1,5 hingga 2 meter. Lalu lintas dialihkan dengan memutar melalui wilayah Kabupaten Jepara. Akibat dari banjir, beberapa tempat pemungutan suara untuk pemilihan umum pada tanggal 14 Februari akan dipindahkan ke sekitar lokasi pengungsian. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten terdampak, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten terdampak dan berkoordinasi dan bekerja sama untuk pemindahan lokasi TPS ini. Berbicara mengenai banjir yang melanda Demak sejak tanggal 13 Maret 2024 kemarin, banjir ini merupakan kejadian kedua yang melanda Demak yang sebelumnya terjadi pada tanggal 5 Februari 2024. Ketika saya melewati jalan Pantura Demak Kudus, saat itu airnya sudah setinggi lutut manusia dewasa.
kendaraan masih tetap menerjang banjir tersebut. Namun, tidak sedikit juga kendaraan yang macet di tengah jalan akibat mesin kendaraannya mati terkena air. Akibatnya, orang-orang yang kendaraannya mati di tengah jalan pun terpaksa menuntut kendaraan mereka sampai ke jalan yang tidak terkena banjir. Di balik kejadian banjir yang merugikan bagi sebagian orang, ternyata terdapat keuntungan yang dirasakan oleh warga sekitar yang rumahnya terendam banjir, yaitu banjir menjadi ladang pekerjaan mereka dengan membuka jasa penyeberangan motor, seperti gerobak yang menggunakan diesel dan gerobak yang didorong oleh 2 orang dan sebagainya. Banjir yang terjadi di Demak ini disebabkan oleh tanggul yang jebol sehingga air merembes menggenangi kawasan Demak. Presiden Jokowi turun tangan dengan mengunjungi lokasi yang terdampak banjir. Presiden juga ingin memastikan perbaikan tanggul yang jebol tertangani dengan baik. Pak Jokowi juga akan mengecek distribusi bantuan kepada warga terdampak banjir Demak, melihat proses evakuasi, pendirian tenda darurat, pembangunan dapur umum, hingga pelayanan kesehatan. Wilayah yang masih terdapat genangan air sebanyak 6 kecamatan, antara lain Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Gajah, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Sayung, dan Kecamatan Demak, ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari lewat keterangan tertulis pada hari Jumat 22 Maret 2024. Kemarin juga waktu saya mau balik ke Semarang dari arah Jepara lewat Demak itu juga terkendala adanya banjir, jadi travel ataupun mobil harus muter melewati jalan yang tidak tergenang air. Karena di Demak Mijen pun airnya sudah sampai di kemiri kaki. Adanya banjir tersebut membuat macet jalanan, sehingga orang-orang yang ingin ke Semarang pun harus ditunda karena adanya banjir tersebut. Banjir tersebut juga membuat beberapa rumah warga kena dampak banjir tersebut. Tidak hanya rumah warga, teman saya juga kosnya kebanjiran karena banjir di daerah Genuk dan Unisula sudah sampai lutut. Hal itu membuat banyak orang merasa kesusahan dengan adanya banjir di Demak, Semarang, dan sekitarnya. Banjir sering terjadi di daerah Jawa Tengah, khususnya Kota Demak. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan air meluap dan tidak tertahan hingga menyebabkan tanggul jebol, sehingga air masuk ke dalam rumah warga dan menenggelamkan rumah-rumah warga. Banjir kali ini berdampak bagi banyak orang, khususnya para pengendara yang terjebak banjir di jalur Pantura karena banjir mencapai dada orang dewasa. Para warga juga kesulitan melakukan aktivitas. Peristiwa seperti ini harus kita tanggapi dengan serius agar tidak ada korban jiwa, dan saya berharap pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang kebanjiran, dan kita sebagai warga harus mengintrospeksi diri bahwa harus menjaga kebersihan lingkungan. Ruas Jalan Pantura di Karanganyar, Demak masih terendam banjir. Meski begitu, kondisinya berangsur surut. Pekerja pun berupaya untuk menyedot banjir di Pantura berlangsung hampir sepekan ini. Meskipun berangsur surut, akses ruas jalur Pantura tujuan Semarang melalui Karanganyar, Demak masih ditutup. Kendaraan sementara dialihkan melewati Kudus Jepara atau lewat Kudus Purwodadi. Kepala Dinas PUSDA Tarub Provinsi Jawa Tengah, Eko Nianto, menyebut daerah Pantura Karanganyar, Demak merupakan wilayah cekungan. Menurutnya ada beberapa titik lokasi yang masih terendam banjir. Pihaknya berupaya untuk melakukan penyedotan banjir. Ada puluhan mesin pompa didatangkan untuk mengatasi banjir di Karanganyar ini. Namun, upaya penyedotan belum maksimal karena elevasi sungai yang masih tinggi. Dalam penutupan tanggul sungai Wulan Demak ternyata ada kisah mistis, yaitu dengan menyembelih kambing kecil. Selain ikhtiar menggunakan alat berat dalam penanganan tanggul sungai Wulan juga dilakukan dengan pelaksanaan doa selamatan dengan menyembelih kambing dengan warna biru, hitam, dan putih di tengah dalam penutupan tanggul. Kepala dan kaki kambing itu dipendam di atas tanggul dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitar. Penyembelihan kambing gendut itu dilakukan karena salah satu operator bertemu dengan kakek misterius di tanggul dan memberitahu supaya ada lebih gendut saat pada penutupan tanggul, dan sosok itu memberitahu bahwa ada punden di tanggul.